wabarakatuh. Di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pendidikan multikultural pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Hamzah MPD. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang multikultural. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan agama. Keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, multikultural adalah bersifat keragaman budaya. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Masyarakat multikultural mengusung konsep multikulturalisme, yaitu sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan berbagai budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya. Sedikit alur cerita pada film Tanda Tanya. Dikisahkan terdapat 3 keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Pertama, keluarga Tan Katsun memiliki restoran masakan Cina yang tidak halal. Yang kedua, keluarga Soleh dengan masalah Soleh sebagai kepala keluarga yang tidak bekerja, namun memiliki istri yang cantik dan soleha. Terakhir, keluarga Rika, seorang janda dengan seorang anak yang berhubungan dengan pemuda yang belum pernah menikah. Dalam cerita tersebut, Rika juga bersahabat dengan Surya. Surya ialah sosok pemuda yang bercita-cita menjadi aktor yang hebat, tetapi bernasib masih mendapat kesempatan peran-peran kecil. Bahkan karena tidak punya uang, ia sampai menginap di masjid. Konflik dimulai pada saat usia 70-an Sun jatuh sakit dan rumah akan diambil alih oleh Hendra yang memutuskan akan melayani secara eksklusif masakan dari daging babi dan mengasingkan pelanggan muslimnya. Menu yang mengalami masalah saat Soleh mengatakan bahwa ia berencana untuk menceraikannya. Kemudian Rika yang merasa stres karena ia telah dirawat oleh tetangganya dan keluarganya yang telah berpindah agama ke Katolik dari Islam. Selain itu, anaknya yang bernama Abi juga menghadapi pengecualian kisah yang berputar pada permasalahan masing-masing keluarga dan perorangan tadi. Sesuai dengan masalah sosial masyarakat yang sering ditemukan di Indonesia, yaitu kebencian antara etnis atau agama. Selain itu, radikalisme agama dalam bentuk peristiwa penusukan pastor dan bom di gereja, perusakan restoran, juga usaha-usaha menengahi. Di sini saya akan menunjukkan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam film Tanda Tanya karya Hanung Bramantyo. Di antaranya yaitu 1. Nilai toleransi. Dari film tersebut terdapat pada menit ke-6 lebih 11 detik, yaitu tentang memisahkan peralatan yang digunakan untuk memasak dan menyajikan daging ayam dengan daging babi. Yang kedua pada menit ke-6 lebih 15 detik, dapat dilihat bahwa seseorang non-muslim menghormati dan menghargai ucapan salam. Hal ini menunjukkan adanya sikap toleransi antara Tan Katsun dengan karyawannya yang berbeda agama, tetapi bisa tercapai kondisi yang tentram, damai, harmonis, dan bahagia. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu nilai multikultural dalam film Tanda Tanya, yaitu nilai pluralisme. Pluralisme dapat diartikan sebagai suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragama, dan plural dalam hal beragama ini. Ini adalah kenyataan sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam hidup bermasyarakat, hendaknya saling membuka diri untuk saling dapat menerima semua keberadaan agama-agama yang lainnya, dengan tidak membicarakan atau mempertajam perbedaan pengajaran dalam agama masing-masing. Bentuk pluralisme yang terdapat dalam film Tanda Tanya yaitu seperti yang terdapat di menit ke-11 lebih 12 detik. Ketika saat Menuk dan Lim melakukan sholat dan sembahyang di tempat yang bersebelahan dalam satu ruangan di dalam restoran. Adegan ini menunjukkan bahwa antara Menuk yang seorang beragama Islam dengan Lim yang beragama Konghucu bisa hidup bersama-sama dengan tetap mempertahankan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ketiga, nilai multikultural yang ketiga dalam film Tanda Tanya yaitu nilai demokrasi.
Dari film tersebut terdapat di menit 7:50 bahwa Ustadz Wahyu menjunjung tinggi demokrasi. Ia tidak menyukai diskriminasi terhadap satu etnis tertentu, sikap yang menunjukkan bahwa kita sebagai seorang manusia memiliki hak dan perlakuan yang sama, tidak membedakan ras, etnis, agama, dan strata sosial yang ada di dalam kebutuhan masyarakat dan bernegara. Kita harus saling bahu-membahu dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan konflik. Seringkali konflik yang terjadi bermula karena gesekan masalah pribadi yang kebetulan memiliki latar belakang suku, agama, ras, dan etnis yang berbeda, dan sikap diskriminatif pada etnis, ras, suku, dan agama yang tertentu. Nilai multikultural yang keempat yaitu nilai kesetaraan. Bentuk kesetaraan yang terdapat dalam film tanda tanya yaitu seperti yang terdapat dalam adegan film pada menit ke-57:17, di mana saat Surya mendapatkan peran sebagai Yesus dalam perayaan malam Jumat Agung di gereja, dan Doni meminta membatalkan drama karena Surya seorang Muslim. Dialog itu menunjukkan kita pada arti sebuah kesetaraan dalam sebuah pertunjukan drama. Apapun peran yang dimainkan itu boleh diperankan oleh setiap orang yang sesuai dengan kualifikasi sebagai peran tersebut, tidak memandang agama, ras, suku, etnis, dan latar belakang sosial apapun. Romo Jiwo memberikan penjelasan dan gambaran bahwa setiap orang itu sama. Setiap orang tidak memiliki perbedaan hak di mata Tuhan. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah tingkat keimanan dan ketakwaan kita. Romo Cito juga menyampaikan tidak mungkin keimanan dan agama itu hancur oleh sebuah adegan drama, melainkan keimanan dan agama itu akan hancur disebabkan oleh kebodohan penganutnya. Maka janganlah kita menjadi orang yang bodoh. Yang selanjutnya, yang kelima, nilai multikultural yaitu nilai humanisme. Bentuk humanisme yang terdapat pada film tersebut yaitu pada menit ke 1:07 yang saya tunjukkan ini ketika Surya diminta Rika untuk menyamar sebagai Santa Claus untuk memberikan semangat kepada Abi atau anak teman dari Rika yang sedang sakit kanker stadium akhir di rumah sakit. Dalam adegan ini menunjukkan bahwa kita harus berjuang dan berusaha dengan segala kemampuan dan tuntutan peran sesuai yang dibutuhkan untuk memperjuangkan kemanusiaan dan memberikan dukungan kepada manusia lain untuk tetap semangat berjuang menjalani ujian kehidupan dengan tetap berusaha maksimal mungkin dan memasrahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adegan ini menunjukkan bahwa kita harus siap menerima konsekuensi apapun dalam usaha memperjuangkan kemanusiaan dari berbagai ancaman yang ada.